Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib ahibati fillah, kita lanjutkan ya mata kuliah I'jazul Quran ya, studi kemukjizatan Al-Quran ya. Jadi sebagaimana materi ini sudah Ustaz sampaikan bahwa akan ada 14 pokok pembahasan ya di dalam I'jazul Quran ini. Pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang i'jaz tasyri'i, i'jaz ilmi, i'jaz lughawi, dan pada kesempatan kali ini kita sampai kepada al-i'jaz al-adadi ya. Al-i'jaz al-adadi maksudnya adalah keajaiban angka ya yang terdapat di dalam Al-Quran ya. Bagaimana Al-Quran itu secara komprehensif membahas dalam semua sisi kehidupan ya. Termasuk masalah angka ini penting ya. Dan diberikan perhatian khusus ya di dalam Al-Quran ya. Untuk itu para ulama kemudian membukukan secara khusus ya kajian tentang al-i'jaz al-adadi fil Qur'anil Karim ya, sebagai sebuah studi untuk mengungkap kemukjizatan Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu memang terhitungkan ya, dan jumlah ataupun angka ya itu sebagai barometer ya untuk mengukur ya. Dan Al-Quran itu memberikan contoh ya bahwa segala sesuatu itu memang sesuai dengan ukurannya ya. Dan inilah kemudian disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qamar ya, ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar ya. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan biqadarin ya, sesuai dengan ukurannya. Jadi Allah menciptakan langit, bumi, jagat raya seisinya ini itu terukur ya. Jadi angkanya terukur, maksudnya itu hitungannya itu bukan sekedar diciptakan begitu saja sia-sia, tidak. Tapi memang penciptaannya itu terukur itu ya, dengan ukuran, dengan hitungan yang tepat ya. Dan hitungan Allah tidak pernah meleset ya. Nah inilah kemudian ya melatar belakangi para peneliti yang terjun di bidang tafsir ya, khususnya tafsir-tafsir kontemporer. Mereka mengkaji tentang masalah rahasia angka ini di dalam Al-Quran, atau disebut al-adad ya. Nah kalau kita lihat bagaimana ayat-ayat yang bicara tentang kemukjizatan Al-Quran ya, itu kita akan mendapati betapa Al-Quran itu telah menjelaskan dan merinci atas segala sesuatu ya. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Al-Quran kecuali telah dihitung ya, secara terukur ya. Dan ini jelas menunjukkan betapa Quran itu benar ya. Dan tidak batil ya.
La ya'tihil batil. Jadi Al-Quran itu tidak datang dengan membawa kebatilan, tidak. Tapi benar Quran itu, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, ya. Jadi tidak ada sia-sia Quran ini datang, ya. Dari semua arah, baik arah depan, arah belakang, ya. Jadi tidak sia-sia Quran itu. Quran itu benar, ya. Tanzilum min hakimin hamid. Dan itu sebagai wahyu yang diturunkan dari Allah yang maha bijak, ya. Lagi maha terpuji, ya. Dan ini juga sebagai bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan bukti kebenaran ayat, ditunjukkan dan ditampakkan kepada manusia supaya manusia itu berpikir, ya, melihat, mentadaburi, kemudian mengimani, ya, dan percaya bahwasanya Quran ini memang kitab wahyu, ya, bukan produk budaya, ya, bukan buatan manusia. Sanurihim, kelak kami akan tunjukkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami, fil afaq, yang ada di ufuk, ya, jagat raya ini, ya, wa fi anfusihim, dan ayat-ayat kami yang terdapat pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum, hatta sehingga yatabayyana, nampak jelas, lahum, bagi mereka, annahu, bahwa sesungguhnya Allah al-haqqu, ya, Allah maha benar. Dan sesungguhnya Quran yang diturunkan ini benar, ya. Ya, benar. Jadi ini sebagai studi untuk, ya, meyakinkan, ya, studi untuk menambah, ya, keimanan kita, ya, bahwa termasuk masalah-masalah bilangan, ya, itu nanti kalian akan lihat, jadi studi I'jaz al-Adadi ini, studi tentang kemukjizatan angka, ya, keajaiban angka ini yang disebut dalam Al-Quran itu benar-benar itu dasar, ya, atau dalil bahwasanya Quran itu memang wahyu kalamullah, bukan buatan manusia. Karena manusia tidak mungkin serapi ini, tidak mungkin terpadu sebagaimana terpadunya bilangan-bilangan yang itu disebutkan nanti di dalam Al-Quran, ya. Sampai kalau seandainya, ya, manusia atau jin kemudian mereka bekerja sama, berkongsi, gitu, ya, untuk membuat tandingan, ya, seperti Al-Quran, itu tidak akan pernah mungkin. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira, ya. Jadi nggak mungkin itu kalau seandainya manusia, ya, jin melakukan kongres, ya. Mereka kongres mencari solusi untuk menandingi keberadaan Al-Quran, ya, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, ya. Itu tidak akan mungkin, la ya'tuna bimithlihi, ya, nggak mungkin mereka akan serupa, ya, menyerupai nggak akan mungkin. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun masing-masing mereka itu di antara mereka bekerja sama, ya, ya, untuk menggali, menggagas, ya, tidak akan pernah bisa, ya. Taib ahibati fillah. Nah, kemudian kita lihat, ya, di dalam Al-Quran itu, kalau kalian teliti, ya, kalian lihat di situ al-a'dad fil Quran, ya, bilangan-bilangan Al-Quran itu sudah disebutkan satu persatu, ya. Mulai dari bilangan 1, 2, 3, ya, dan seterusnya itu secara deskriptif itu sudah
diterangkan oleh Al-Quran secara jelas gamblang ya. Misalkan tentang bilangan 1 ya disebut ya dalam surat An-Nahl misalkan ayat 22 ya. Ya, tentang misalkan juga di surat Al-Ikhlas ya. Ya. Itu juga menyebut angka 1 ya, misalkan ilahukum ilahu wahid atau wa ilahukum ilahu wahid. Di surat yang lain itu juga dijelaskan bahwa Tuhan kalian itu Tuhan satu ya. Satu, tidak terbagi-bagi. Qul huwallahu ahad ya, itu satu. Esa ya. Nah, kemudian bilangan 2 itu menunjukkan dari yang bilangan 1 itu menunjukkan bagaimana Allah itu esa ya, tidak terbagi-bagi ya. Tidak disekutukan ya, tidak trinitas ya. Itu bilangan jelas ya. Nah, kemudian misalkan lagi Quran menyebut tentang bilangan 2 misalkan di surat Al-An'am ayat 144 ya. Wa minal ibili itsnaini ya, wa minal baqari itsnaini. Nah, ini dijelaskan itsnain ya, kalimat itsnain. Dari unta itu Allah ciptakan ya. 2. Nah, dari sapi juga ada angka 2 di situ ya, diciptakan 2. 2 angka 2 itu itsnain. Ya. Kemudian wa minal baqari, dan dari jenis sapi ini ada 2 ya. Nah, 2 di situ ya. Itu bilangan ya. Ya. Jadi bilangan 2 pun disebut dalam Al-Qur'an. Nah, bilangan 3 juga disebut dalam Al-Qur'an di surat Maryam ya. Ayat 10 misalkan Qala rabbi ja'alli ayah ya. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya ya gitu kan. Jadi ini satu kisah ya. Ya, yang mengungkap ya bagaimana Nabi Zakaria kepingin tahu ya. Tandanya apa kalau nanti saya dikasih anak itu ya, punya keturunan. Ayatnya itu kamu nanti tiba-tiba nggak bisa bicara ya, tiba-tiba bisu nggak bisa bicara selama tsalatsa layalin ya, 3 malam ya. Itu ada bilangan 3 di situ ya, disebut dalam Al-Quran tsalatsa layalin. Tsalas itu artinya 3 ya. Nah, kemudian angka 4 juga disebut dalam Al-Quran fasihu fil ardi arba'ata ashhur ya. Ini ada di surat At-Taubah ya. Jadi tersebarlah kalian di muka bumi selama 4 ya. Arba itu artinya 4. Arba'ata ashhur ya, 4 bulan. Jadi itu angka-angka, jadi angka 1, 2, 3, 4, angka 5 juga disebut wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Jadi angka 5 juga disebut ya di surat Kahfi itu. Kemudian angka 6 juga disebut inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam ya. Sittah di situ ada angka sittah 6 ya. Sesungguhnya Rabb kalian telah menciptakan langit bumi selama 6 ya. 6 angka 6 ini 6 hari ya. Angka 7 juga disebut laha sab'atu abwab ya, memiliki 7 pintu. 7 juga disebut ya. Jadi angka mulai angka wahid, itsnain, tsalatsa ya, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah itu disebut. Nah, samaniyah juga disebut ya, tis'ah disebut ya, asyarah juga disebut ya. Ini sekedar contoh ayat-ayatnya ya. Jadi intinya ya, al-a'dad fil Quran itu sudah jelas sebelum ditemukan ilmu matematika ya. Quran sudah bicara tentang matematik ini ya. Tentang angka ini ya. Tentang statistik sebelum ada ilmu itu ya, Al-Quran sudah bicara gitu. Ya. Ini menunjukkan Quran ya. Itu ketika bicara tentang masalah angka itu serasi dan terpadu gitu ya. Coba kalian perhatikan itu ya, kalau kalian teliti ya tentang masalah bilangan ya, di dalam Al-Quran itu sangat serasi dan terpadu ya.
Jadi itu yang disebut dengan serasi ya. Segala sesuatu itu diciptakan dalam keadaan serasi. Ya. Jadi wa min kulli syai'in khalaqna ya, ketika Allah ciptakan dari segala sesuatu itu diciptakan zaujaini ya, jadi berpasangan ya. Berpasangan itu artinya serasi, terpadu gitu ya. Misalkan ya ada hidup, ada mati gitu kan. Ada dunia, ada akhirat, itu pasangan ya. Ada kebaikan, keburukan, ada malaikat, ada setan ya. Ada petunjuk, ada kesesatan ya. Tayyib. Nah, kita lihat nih pasangan-pasangan atau keserasian jumlah atau hitungan di dalam Al-Qur'an itu kita bisa lihat di sini. Nah, di situ dicontohkan misalkan ya kalimat al-hayah ya, kehidupan. Itu di dalam Al-Qur'an terulang, takarrarat, terulang itu ada 145 ya. Marrah 145 kali ya. Jadi kalau kalian lihat itu ya, kalimat al-hayah dalam Al-Qur'an itu diulang 145 kali. Nah, ternyata kalimat al-maut ya, al-maut itu juga diulang 145 kali. Jadi pada hitungan 145 ya, itu sama-sama serasi, hidup mati ya. Demikian juga kalimat ad-dunya itu di dalam Al-Qur'an disebut 115 kali. Dan ternyata kalimat serasi ya, pasangannya yaitu al-akhirah itu juga terulang 115 kali. Jadi keserasian masing-masing itu terulang 115 itu ya. Baik kalimat kata dunia ataupun kata al-akhirah ya. Nah, demikian juga misalkan ya terkait kalimat as-salihat ya, amal saleh, kebaikan. Itu dalam Al-Qur'an terulang 167 kali ya. Nah, nanti kalimat as-sayyi'at itu juga terulang 167 kali. Jadi serasi gitu ya. Ketika bicara tentang kebaikan ya, salihat ya, itu terulang 167 kali ya. Ketika bicara tentang as-sayyi'at juga sama ya, 167 kali. Ini unik ini kalimat ini ya. Contoh lagi kalimat kata al-malaikah ya, itu terulang 88 kali ya. Kalimat setan atau kata setan itu juga terulang 88 kali ya. Nah, kemudian juga kalimat-kalimat yang lainnya ya. Kalimat-kalimat yang lainnya ya. Contoh misalkan kalimat iblis ya, atau kata iblis ya, itu terulang 11 kali. Nah, supaya kita terproteksi dengan sikap supaya dijauhkan dari iblis, itu disebut isti'adzah ya, minta perlindungan kita kepada Allah dari godaan iblis. Itu juga 11 kali ini, unik ini ya. Ya. Jadi unik ini. Nah, ketika juga bicara neraka dan surga, itu juga terpadu, itu serasi itu. Kata jahanam atau neraka ini itu terulang 77 kali. Nah, kata surga ya, itu juga terulang, atau al-jannah itu terulang 77 kali juga ya. Nah, contoh lagi misalkan kalimat an-naf'u ya. An-naf'u ya. An-naf'u itu artinya manfaat ya. Dengan kalimat al-fasad ya, yang artinya kerusakan, manfaat ya, versus kerusakan ya. An-naf'u dan al-fasad itu sama-sama terulang 50 kali gitu. Sama-sama terulang 50 kali. Nah, kemudian juga kalimat ar-rusul ya, itu terulang 368 kali. Nah, demikian juga Rasul yang diutus ke tengah-tengah manusia, kalimat an-nas itu terulang juga 368 kali ya. Contoh kalimat yang serasi ya, pasangan kalimat syukur dan musibah ya. Jadi syukur nikmat dan juga sabar terhadap musibah itu diulangnya 75 kali kalimat musibah.
Kalimat syukur juga diulang 75 kali ya. Ini unik ini juga ya. Contoh lagi kalimat an-nur ya, kalimat cahaya ya. An-nur itu artinya cahaya. Itu diulang 24 kali. Kemudian kalimat az-zulmah artinya kegelapan itu juga terulang 24 kali. Cahaya, kemudian versusnya apa? Kegelapan. Itu sama-sama diulang 24 kali. Nah, kemudian kalimat zakat misalkan ya. Kalimat zakat itu dalam Al-Quran terulang 32 kali. Nah, pasangan zakat itu berkah ya. Jadi kalau orang itu menzakatkan hartanya ya itu pasti berkah. Nah, kalimat berkah itu juga sama ya, terulang 32 kali ya. Jadi kalimat ini bukan buatan manusia ya. Jadi artinya ini bukan rekayasa manusia, tapi ini memang bukti bahwa sedemikian serasi dan terpadu ya dari masing-masing kalimat ataupun bilangan ya yang ada dalam Al-Quran itu, betapa terjadi sebuah keajaiban gitu ya dalam unsur keserasian gitu ya, dimana kalimat-kalimat ini ya menunjukkan bagaimana indahnya ya susunan Al-Quran ya, ditinjau dari sisi kalimat dan bilangannya tadi, itu menunjukkan bahwa Quran itu bukan buatan manusia, tapi ini memang wahyu ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu hikmahnya di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi ya al-i'jaz al-adadi ya. Jadi bagaimana studi untuk mengungkap ya, penelitian untuk mengungkap ya tentang keajaiban angka yang itu ada di dalam Al-Quran, itu rahasianya sangat luar biasa ya. Itu yang menunjukkan bahwa Quran itu benar kitab wahyu, bukan kitab budaya ya, bukan produk budaya, tapi memang itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya. Jadi itu tujuannya kita mengkaji i'jaz al-adadi ini. Tentunya ini adalah metodenya ijtihadi ya, bagaimana penelitian atau al-bahtsu al-muhaqqaq ya, penelitian-penelitian yang akurat yang dilakukan oleh para pakar tafsir ya, pakar tafsir yang kontemporer gitu ya. Mereka mencoba mengungkap ya dan melakukan studi relevansi ya tentang perkara-perkara yang muncul ya, yang mereka ingin mengambil satu kesimpulan bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran termasuk masalah angka ini senantiasa relevan ya terhadap kebutuhan-kebutuhan zaman ya. Tetapi sekali lagi juga studi keajaiban angka dalam Al-Quran ini juga jangan disalahgunakan ya. Jangan dijadikan primbon ataupun dijadikan klenik, karena sebagian orang itu menjadikan angka-angka dalam Al-Quran itu malah dijadikan klenik gitu. Klenik itu tujuannya untuk ngitung weton ya, hari kelahiran, untuk masalah keberuntungan, kesialan. Bukan, itu malah nanti larinya jadinya tatoyur ya, atau tiarah lah kalau bahasa jahiliyahnya ya. Jadi semacam primbon. Itu tidak dibenarkan juga ya. Jadi sekali lagi studi i'jaz al-adadi ini hanya untuk mengungkap ya keserasian dan keterpaduan angka-angka yang ada di dalam Al-Quran ya. Jadi bukan untuk tujuan-tujuan klenik ya, karena ada sebagian orang itu memanfaatkan angka-angka dalam Al-Quran itu untuk klenik atau debus ya. Misalkan dikembangkan dulu ya angka-angka dalam Al-Quran ini dipakai untuk sihir ya, atau bahasa-bahasa ilmu debusnya itu mereka gunakan untuk rajah ya, digunakan untuk aufak ya, atau wifik ya, atau tolasim ya, untuk ilmu kekebalan, untuk tolak bala, tolak santet. Itu tidak dibenarkan yang seperti itu ya. Ilmu-ilmu rajah ya, atau ilmu-ilmu tolasim, ilmu-ilmu jimat gitu ya, itu termasuk penyalahgunaan Al-Quran ya. Karena Al-Quran ini ya
hujjatun laka au alaika ya. Quran itu bisa juga disalahgunakan, bisa jadi hujjah yang manfaat bagi kalian, atau itu malah justru nanti akan menjadi madarat ya ketika disalahgunakan ya. Jadi Ustadz ingatkan juga ya, dalam studi Al-I'jaz Al-Adadi ini jangan sampai juga kebablasan gitu ya. Karena saya juga melihat ya beberapa tulisan gitu ya terkait masalah angka dalam Al-Quran digunakan untuk tadi menghitung weton. Weton itu tanggal lahir, tanggal jodoh ya, tanggal usaha, itu juga itu namanya klenik, tidak dibenarkan itu ya. Atau dipakai untuk ilmu-ilmu jimat ya, untuk jimat, untuk debus, itu ilmu kekebalan, ilmu untuk penglarisan, untuk menarik jodoh dan begitu seterusnya. Itu tidak dibenarkan lah yang ilmu-ilmu kayak gitu. Itu namanya ilmu apa namanya, tolasim atau aufak atau wifik ya, atau ilmu debus lah, ilmu itu tidak dibenarkan. Atau tidak dibenarkan pula angka-angka seperti ini disalahgunakan untuk keberuntungan dan kesialan seseorang. Contohnya begini ya, di masyarakat kita ini berkembang satu keyakinan ya yang keliru gitu, yang harus diluruskan. Yaitu misalkan angka 13 ya, itu kalau orang Indonesia atau orang-orang barat itu ya, itu mereka percaya ada kleniknya, itu ada kesialannya. Makanya kalau kalian lihat di Indonesia ini atau di luar negeri itu ya, kalian lihat itu hotel-hotel bintang 5 yang apa sampai lantainya belasan lantai gitu ya, itu pasti tidak ada angka 13 itu ya. Karena mereka ya, orang-orang Indonesia ataupun orang-orang di luar negeri itu ya, walaupun mereka apa ya dikatakan intelek gitu ya, pendidikannya tinggi, tapi masih percaya yang klenik-klenik kayak gitu. Dianggap angka 13 itu angka sial. Makanya sampai hotel-hotel pun nggak ada itu lift yang nomor 13 itu, atau gedung-gedung pencakar langit itu nggak ada angka 13 liftnya ya. Ini contoh ya keyakinan batil yang harus diluruskan. Sampai kemarin itu ada Ustadz ngisi kajian tafsir ya di salah satu masjid ya, meluruskan tentang pemahaman klenik ini ya, khurafat ini terkait angka 13 ya, yang dianggap sial itu. Ustadz luruskan bahwa keyakinan seperti itu tidak benar. Nah, ada seorang ibu-ibu bertanya ini ya, Ustadz ya, bagaimana saya itu sudah kadung percaya dulu ya tentang angka 13 itu dianggap angka sial gitu ya. Sampai nama saya Ustadz, tanggal lahirnya itu saya rubah. Jadi saya itu lahir di tanggal 13 ini ya. Dan akhirnya saya rubah menjadi tanggal 12 ya, supaya tidak bertepatan dengan tanggal 13. Karena keluarga kami itu menganggap itu sial. Nah, sudah kadung kan, jadi ibu ini tanggal lahirnya itu udah kadung dirubah, sehingga nanti terkait dengan ijazahnya, KTP-nya, KK-nya, dan sertifikat-sertifikat lain itu kan dia menggunakan data palsu tadi. Asli lahirnya itu tanggal 13, tapi karena dia percaya itu angka sial, akhirnya dia dirubah oleh bapak ibunya gitu kan. Nah, seperti itu bagaimana hukumnya Ustaz? Saya bilang, ya harus bertobat ibu ya. Jadi bertobat dan dirubah cara berpikirnya. Jadi nggak usah kemudian meyakini angka 13 itu angka sial ya. Jadi saya katakan seperti itu ya. Dan akhirnya kan melakukan perubahan data itu kan melakukan pembohongan akhirnya. Jadi bohong yang ditutupi dengan kebohongan terus itu. Ya itulah yang harus ditaubati ya. Jadi sekali lagi ya, terkait studi tentang al-adat fil Quran ya, studi saintifik tentang angka ya, keajaiban angka dalam Al-Quran itu sekali lagi tidak ada kaitannya dengan masalah klenik tadi ya, masalah sial atau tidak sial ya, atau masalah-masalah yang disalahgunakan yang terkait dengan debus tadi ya, untuk ilmu kekebalan, penglarisan dan seterusnya, untuk mendeteksi khodam ataupun mendeteksi jodoh ya, itu tidak ada kaitannya itu ya. Jadi sekali lagi studi tentang Al-I'jaz Al-Adadi ini hanya untuk melihat betapa susunan ya
ayat-ayat ya yang ada dalam Al-Qur'an itu, dan juga fenomena-fenomena alam dan sosial ini itu oleh Al-Qur'an dilihat dan disusun ya secara serasi dan terpadu gitu ya. Ditinjau dari sisi bilangan-bilangannya gitu. Yang ini menunjukkan betapa Quran itu betapa indah, serasi, dan betapa Al-Quran itu betul-betul kalamullah ya, bukan susunan-susunan yang disusun oleh manusia atau produk budaya, tidak ya. Nah, itulah tujuan ya kalian belajar tentang studi kemukjizatan angka ya, atau keajaiban angka di dalam Al-Quran ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itulah demikian ya materi kuliah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan studi kemukjizatan Al-Quran dengan materi yang lainnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Ada pertanyaan ya? Oh, nanya Ustaz, Ya, silakan. terkait yang tadi keserasian atau keseimbangan hidup tadi itu, misalnya Ustaz, ada kata azhab itu 8 kali disebutkan, dan Rabbul Arsh tentang kehidupan yang menyenangkan juga disebutkan 8 kali. Nah, dari keserasian ini gimana cara merelevansikannya dengan kehidupan sekarang gitu Ustaz? Memahaminya Ustaz. Iya, jadi kehidupan hedonis ya, yang disimpulkan dengan emas, perak ya, itu mengisyaratkan ya memang kecondongan manusia ya. Ya, walladzina yaknizuna dzahab ya. Jadi sampai mereka itu disebut Al-Qur'an sebagai kelompok yang menabung ya, atau mengumpulkan atau menjadikannya gedongan gitu ya, dijadikan sebagai simbol kemewahan ya, budaya-budaya materialistik ya. Makanya ketika turun ayat tentang masalah emas ini ya, di mana orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir ya, ketika Nabi melakukan satu perjalanan bersama sahabat Thauban ya, maka turun ayat itu tadi ya. Nah, ketika mereka pro terhadap budaya glamor ya, kehidupan materialistik, hedonistik tadi, nah kemudian Nabi SAW memerintahkan ya, melakukan studi antitesis daripada perilaku mereka yang hedonis tadi. Maka Nabi memerintahkan ya, ketika manusia sudah seperti itu ya sudah, kalian yang harus dikumpulkan sebagai harta hakiki abadi adalah itu tadi ya, adalah itu tadi 4 perkara ya. Yang pertama, Nabi mengajarkan qalban syakiron ya, hendaklah kalian yang digedongi itu, yang disimpan itu adalah hati yang bersyukur ya. Walisanan dzakiron ya, kemudian lisan yang senantiasa dibasahi dengan zikir ya. Wa badanan alal bala'i sabiron, kemudian badan kalian ketika tersentuh ujian, cobaan ya, hendaklah sabar. Dan yang terakhir itu terkait dengan keluarga ya. Jadi kembali ke keluarga ya, memiliki istri atau pasangan yang salihah, yang tidak dikhawatirkan dia berkhianat terhadap harta ataupun agama. Nah, itu sebenarnya hakikat kehidupan nyata yang bahagia gitu. Jadi kebahagiaan itu bukan diperlihatkan dengan aksesoris emas permata tadi ya, tapi kebahagiaan itu ada pada setiap diri individu muslim ya. Yaitu hatinya yang bersyukur, lisannya yang zikir, kemudian badannya yang sabar, dan keluarga yang sakinah tadi, mawaddah warahmah itu. Jelas ya, Zaki ya? Ada lagi pertanyaan? Ini Ustaz, Mu'ez ya, silakan Mu'ez. mengenai ijaz adadi ini, ada teori dari Rashad
khalifah Ustaz. Beliau ini yang mempelopori keajaiban angka 19. Nah, di sana kan banyak yang pro kontra Ustaz. Iya. Kalau tanggapan bagaimana? Iya, jadi di dalam Al-Quran tadi semua angka tadi udah disebutkan ya. Jadi semua angka itu telah disebutkan ya, termasuk angka 1, keajaiban angka 7 misalkan ya. Nah, bagaimana dengan keajaiban angka 19 ya? Jadi keajaiban angka 19. Nah, orang kemudian meneliti ya tentang angka-angka 19 ini. Tetapi sekali lagi Ustadz ingatkan ya. Jadi studi tentang angka dalam Al-Quran itu jangan kemudian disalahgunakan untuk hal-hal yang sifatnya klenik atau khurafat ya, atau hal-hal yang sifatnya itu untuk ramalan ya, atau yang sifatnya untuk debus tadi ya. Tapi kalau hanya sekedar kita ingin mengungkap angka 19 ya, tis'ata asyar ya, misalkan disebut dalam Al-Quran ada di surat Al-Mudaththir itu ya, ayat 30 itu juga itu disebutkan angka atau rumus 19 ya. Jadi angka 19 itu bagaimana rumusnya gitu kan. Nah, terkadang para saintis itu mengotak-ngatik ya angka 19. Rahasianya apa sih ya? Rahasianya apa? Ya, kok disebut 19 ya, enggak 20 atau 30. Nah, tentu kalau kita teliti angka 19 itu ya. Jadi angka 13 itu banyak juga rahasianya ya tentang angka 19 ini ya. Jadi angka-angka 19 itu juga banyak rahasianya. Jadi selama studinya tadi ya hanya untuk mengungkap ya keajaiban-keajaiban angka yang terkait dengan kemajuan bidang ilmu ya, kemajuan sains dan kemajuan rumus-rumus matematika, itu tidak ada masalah ya. Yang masalah itu kalau nanti angka-angka ini dijadikan sebagai alat ramalan gitu ya, atau alat untuk klenik gitu ya, atau debus tadi, maka itu yang tidak dibenarkan ya. Itu yang tidak dibenarkan ya. Jadi angka-angka 19 ini ya banyak sekali kalau kita teliti di dalam Al-Quran ya. Jadi yang kemudian ya dari studi statistik atau studi rumus matematik itu kemudian para saintis ini ya, mereka melakukan studi secara saintifik itu kemudian malah justru menyebabkan mereka beriman ya, sehingga mengatakan Quran ini betul-betul kalamullah, mustahil ini kalau ditulis oleh manusia gitu kan. Makanya banyak kan profesor-profesor matematik, profesor statistik atau para saintis itu yang kemudian masuk Islam ya dengan studi-studi modern seperti ini. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Saya kira cukup ya dari kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tolong di absen ya, di absen. Tolong di absen nanti. Absennya nanti kalian lihat ada di kolom komentar di YouTube Ibnu Jauzi ya. Kalian nanti hadir di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadir hadir ya guys ya. Komen di YouTube Ibnu Jauzi.